Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernahkah kamu membayangkan sebuah skenario di mana kamu pergi ke pasar, membeli buah segar, memakannya, dan 2 minggu kemudian kamu berada dalam kondisi kritis dengan peradangan otak yang parah? Ini terdengar seperti pembukaan film fiksi ilmiah atau thriller medis, bukan? Tapi bagi sebagian orang di India, khususnya di negara bagian Kerala, ini bukan film. Ini adalah kenyataan yang berulang dan menghantui. Benar sekali. Dan yang membuatnya lebih menakutkan adalah angka statistiknya. Kita baru saja melewati masa pandemi global di mana tingkat kematiannya, meskipun tragis berada di angka persentase yang relatif kecil secara global. Tapi ketika kita bicara soal virus Nipah, kita bicara soal permainan yang sama sekali berbeda. Tingkat kematiannya bisa berkisar antara 40 hingga 75%. Bayangkan itu. Hampir 3 dari 4 orang yang terinfeksi mungkin tidak akan selamat. Itu angka yang gila. Maksudku, jika kita membandingkannya dengan COVID-19, Nipah ini seperti pembunuh bayaran yang jauh lebih efisien, meskipun mungkin tidak secepat itu menyebar. Tapi, kenapa India? Dan kenapa topik ini kembali mencuat belakangan ini? Rasanya seperti mendengar sairine peringatan yang terus menyala, tapi kita sering mengabaikannya karena terbiasa dengan berita pandemi. India, dan spesifiknya Kerala, telah menjadi semacam ground zero berulang untuk wabah ini. Baru-baru ini mereka kembali menetapkan zona pembatasan, menutup sekolah, dan menguji ratusan orang hanya karena beberapa kasus kematian. Kenapa India? Jawabannya kompleks. Ini bukan hanya soal virusnya, tapi soal ekologi. Kita bicara tentang interaksi manusia dengan alam yang sudah melampaui batas aman. Kerala itu unik. Wilayahnya hijau, subur, penuh dengan pepohonan buah, tapi juga sangat padat penduduk. Jadi, ini semacam pedang bermata dua. Keindahan alamnya justru menjadi pintu masuk bagi bencana. Tepat. Di sana ada pertemuan yang sangat intim antara manusia dan kelelawar buah Pteropus, inang alami virus ini. Bayangkan kelelawar ini terbang, memakan buah-buahan atau meminum air nira dari pohon kurma, lalu meninggalkan air liur atau urin di sana. Kemudian manusia datang, memanen nira atau memakan buah yang jatuh itu tanpa dicuci bersih. Boom, transmisi terjadi. Ini adalah lompatan spesies yang klasik tapi mematikan. Tunggu, jadi kelelawar itu sendiri tidak sakit? Tidak. Itu kehebatan evolusi mereka. Kelelawar adalah reservoir atau wadah penyimpanan virus yang luar biasa. Sistem imun mereka unik. Mereka bisa membawa virus mematikan seperti Nipah, Hendra, atau Ebola tanpa menunjukkan gejala. Mereka seperti laboratorium terbang yang tidak sengaja menjatuhkan bom biologis ke pemukiman manusia. Laboratorium terbang. Itu metafora yang mengerikan tapi sangat masuk akal. Tapi begini, kita tahu India negara yang sangat besar. Kenapa Kerala terus yang kena? Apakah mereka hanya tidak beruntung atau ada sesuatu yang spesifik di sana? Ini menarik. Ada paradoks di sini. Kerala sebenarnya memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di India. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa alasan kita sering mendengar kasus di Kerala adalah karena mereka mampu mendeteksinya. Di tempat lain, mungkin orang meninggal karena demam misterius atau radang otak dan tidak pernah terdiagnosis sebagai Nipah. Tapi di sisi lain, faktor lingkungan di Kerala memang sangat mendukung. Deforestasi yang cepat memaksa kelelawar kehilangan habitat aslinya dan pindah ke perkebunan warga. Jadi, jarak antara rumah kelelawar dan rumah manusia semakin tipis. Jadi ini kembali lagi ke ulah kita sendiri. Kita menggusur mereka, lalu mereka datang ke halaman belakang kita membawa hadiah yang tidak diinginkan ini. Kasarnya begitu, kita mengundang bahaya itu masuk. Dan yang membuat Nipah di India ini sangat dikhawatirkan oleh WHO adalah cara penularannya. Awalnya kita kira hanya dari hewan ke manusia. Tapi wabah-wabah sebelumnya di India membuktikan bahwa transmisi antar manusia itu mungkin terjadi, terutama di lingkungan rumah sakit atau keluarga yang merawat pasien. Cairan tubuh pasien sangat menular. Itu yang membuat bulu kuduk merinding. Jika bisa menular antar manusia, bukankah ada potensi ini menjadi pandemi global berikutnya? Atau apakah saya terlalu paranoid? Tidak. Paranoid itu perlu dalam virologi. Itu mekanisme pertahanan. Tapi untuk saat ini, ada sedikit kabar baik di tengah berita buruk. R0 atau angka reproduksi virus Nipah relatif rendah dibandingkan varian COVID seperti Omicron. Nipah membunuh inangnya terlalu cepat, sehingga virusnya seringkali mati bersama korbannya sebelum sempat menyebar luas. Itu terdengar kejam,
tapi itulah yang mencegahnya menyebar ke seluruh dunia sejauh ini. Jadi, efisiensi membunuhnya justru menjadi kelemahannya dalam hal penyebaran? Ironis sekali. Betul, tapi ingat, virus itu bermutasi. Virus itu belajar. Ketakutan terbesar para ilmuwan adalah jika Nipah berevolusi. Bayangkan sebuah virus dengan tingkat kematian 20% seperti Nipah, tapi memiliki kemampuan menyebar semudah flu biasa. Itu adalah skenario kiamat. Itu sebabnya setiap kali ada satu kasus di India, dunia medis global langsung menahan napas. Kita tidak bisa membiarkan virus ini punya kesempatan untuk berlatih dan menjadi lebih pintar. Dan sampai sekarang belum ada vaksin kan? Belum ada yang disetujui secara komersial untuk manusia. Perawatannya hanya suportif, artinya dokter hanya berusaha menjaga pasien tetap hidup, membantu mereka bernapas, dan berharap sistem imun pasien bisa menang perang. Itu seperti berperang tanpa rompi anti peluru. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan dan kekuatan fisikmu sendiri. Mendengar penjelasanmu, rasanya kita hidup di tepi jurang. Tapi mari kita bicara soal gejala. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia saat virus ini masuk? Karena tadi kamu menyebut radang otak, itu terdengar sangat menyakitkan. Sangat brutal. Awalnya seperti flu biasa. Demam, sakit kepala, nyeri otot. Orang mungkin berpikir, cuma masuk angin atau kelelahan. Tapi kemudian, kondisinya memburuk dengan cepat. Pusing yang parah, disorientasi, kebingungan mental. Ini tanda virus sudah menembus sawar darah otak. Dalam waktu 24 hingga 48 jam, pasien bisa jatuh koma. Ensefalitis atau pembengkakan otak ini yang mematikan. Dan bagi mereka yang selamat, Ada efek jangka panjang? ya, sekitar 20% penyintas mengalami gangguan neurologis permanen. Perubahan kepribadian, kejang-kejang yang terus berulang. Jadi, selamat dari Nipah tidak selalu berarti kembali normal sepenuhnya. Ini adalah virus yang meninggalkan bekas luka, baik fisik maupun psikologis. Ini benar-benar mengingatkan kita betapa rapuhnya biologi manusia. Kembali ke situasi di India saat ini. Bagaimana reaksi masyarakat di sana? Apakah ada kepanikan atau mereka sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan ancaman ini? Ada campuran antara ketakutan dan ketahanan mental yang luar biasa. Di Kerala, masyarakatnya sangat teredukasi. Ketika pemerintah bilang, pakai masker, atau jangan keluar rumah, mereka patuh. Mereka belajar dari pengalaman sebelumnya. Tapi tentu saja, ada dampak psikologis. Bayangkan kamu dilarang makan buah mangga dari pohon di halamanmu sendiri karena takut ada air liur kelelawar di sana. Itu mengubah cara orang menikmati hidup sehari-hari. Hubungan mereka dengan alam berubah dari cinta menjadi curiga. Itu poin yang menarik. Hubungan dengan alam berubah menjadi curiga. Rasanya ini adalah tema besar abad ini. Kita semakin takut pada alam liar karena kita semakin sering melanggarnya. Apakah ada solusi jangka panjang? Kita tidak mungkin membunuh semua kelelawar, kan? Mereka punya peran ekologis. Membunuh kelelawar adalah ide terburuk. Mereka penyerbuk utama. Tanpa kelelawar, banyak buah-buahan tropis, termasuk durian yang kita suka, mungkin akan punah atau gagal panen. Solusinya bukan pemusnahan, tapi One Health. Ini konsep bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan itu satu kesatuan. Kita harus menjaga jarak aman. Biarkan hutan tetap menjadi hutan, agar kelelawar tetap di sana dan tidak perlu mencari makan di kebun sekolah atau pasar kita. Jadi intinya adalah menghormati batas-batas wilayah. Tepat sekali. Wabah Nipah di India ini adalah pesan alam yang sangat keras. Kalian terlalu dekat. Kita perlu mendesain ulang cara kita melakukan pembangunan, cara kita membuka lahan. Jika kita terus menggunduli hutan untuk apartemen atau perkebunan sawit tanpa memikirkan kemana hewan-hewan itu akan pergi, kita sebenarnya sedang menyiapkan karpet merah untuk virus-virus baru masuk ke populasi manusia. Sangat mendalam. Ini bukan lagi sekadar masalah medis, tapi masalah filosofi dan tata kota. Dan ekonomi. Biaya untuk menangani satu wabah jauh lebih besar daripada biaya konservasi hutan. India sedang belajar hal ini dengan cara yang keras. Dunia pun harus belajar dari India. Jangan menunggu sampai Nipah atau penyakit X lainnya mengetuk pintu negara kita. Penyakit X, istilah yang selalu membuat saya waspada. Tapi melihat bagaimana respon cepat pemerintah India kali ini, melacak kontak, isolasi, transparansi data, apakah menurutmu kita sebenarnya sudah lebih siap dibanding tahun 2019 lalu? Secara sistem ya, kita lebih siap.
Kita punya teknologi pengurutan genetik yang lebih cepat, protokol isolasi yang lebih matang. Tapi secara mental, saya tidak yakin. Kelelahan pandemi atau pandemic fatigue itu nyata. Orang bosan dengan berita virus. Dan itulah bahayanya. Ketika kita lengah, ketika kita mulai meremehkan demam biasa, disitulah celah bagi virus seperti Nipah untuk meledak. Kesiapan bukan hanya soal alat, tapi soal kewaspadaan yang konsisten. Kewaspadaan tanpa paranoia itu keseimbangan yang sulit dicapai. Sangat sulit. Tapi lihat sisi positifnya. Riset tentang Nipah sekarang dipercepat. Ada beberapa kandidat vaksin yang sedang dalam uji coba, didorong oleh koalisi global seperti CEPI. Tragedi di Kerala memicu akselerasi sains. Jadi, meskipun bayangannya gelap, ada cahaya lilin yang sedang kita coba nyalakan. Itu harapan yang kita butuhkan. Sebelum kita menutup diskusi ini, apa pesan terpenting yang bisa kita ambil dari kasus Nipah di India ini, terutama bagi kita yang mungkin merasa aman karena berada jauh dari sana? Jangan pernah merasa jauh. Di dunia yang saling terhubung ini, virus hanya berjarak satu penerbangan pesawat. Pesan utamanya adalah, hormati alam. Cuci buah dan sayuranmu. Jangan ganggu habitat satwa liar. Hal-hal kecil dan sederhana ini adalah benteng pertahanan pertama kita. Nipah mengajarkan kita bahwa kesehatan kita sangat bergantung pada kesehatan planet ini. Jika planet sakit, kita pun akan demam. Jika planet sakit, kita pun akan demam. Kalimat penutup yang sangat kuat. Kasus Nipah di India bukan hanya berita lokal di sana, tapi cermin bagi kita semua tentang konsekuensi dari ketidakseimbangan ekologi. Kita diingatkan bahwa manusia bukanlah penguasa tunggal bumi ini, melainkan bagian dari jaring kehidupan yang rumit dan rapuh. Benar. Dan terkadang, pengingat itu datang dalam bentuk makhluk mikroskopis yang menumpang pada sayap kelelawar di malam hari. Terima kasih atas wawasan yang luar biasa, sekaligus sedikit menakutkan ini. Ini membuka mata kita bahwa ancaman tidak selalu terlihat, dan solusi tidak selalu berupa obat, tapi perilaku. Sama-sama, mari berharap ketenangan segera kembali ke Kerala, dan kita semua tetap waspada. Tentu saja. Dan bagi para pendengar, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah penasaran, tetaplah waspada, dan yang terpenting, hargai alam di sekitar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan misteri lain yang tak kalah menarik. Jangan lupa, klik subscribe dan like untuk channel kami.